Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba melakukan audit persediaan untuk memenuhi tugas dari Ibu Dr. Silviana SE MSc AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah audit keuangan negara. Untuk itu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Arif Helmi, dan juga ada Bu Naomi, dan yang terakhir yaitu ada Bu Farah. Akan mencoba untuk menjelaskan langkah-langkah pemeriksaan persediaan atas ATK BPS Provinsi Jawa Barat untuk tahun buku 2022. Untuk mengefektifkan waktu, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan langsung oleh Bu Naomi. Dipersilakan Bu Naomi atas pemaparannya. Terima kasih Pak Arif. Untuk langkah pertama yang kita lakukan dalam proses pemeriksaan persediaan adalah kita perlu memastikan bahwa penghitungan saldo persediaan secara matematis itu telah akurat. Caranya yaitu dengan melakukan penelusuran data persediaan yang tercantum di neraca ke buku besar persediaan atau catatan lain seperti daftar persediaan yang dibuat oleh pengelola persediaan. Kemudian lakukan pengecekan ke bawah dan ke samping daftar persediaan yang dilaporkan. Dokumen sumber yang digunakan untuk menguji akurasi angka dan penjumlahan ke bawah dan ke samping, serta kenaikan dan penurunan yaitu neraca, catatan laporan keuangan, daftar persediaan, buku besar pembantu, serta catatan lain persediaan. Hasil pengujian ini kemudian diinput ke dalam kertas kerja ST01. Next. Dari data persediaan ATK BPS Provinsi Jawa Barat pada neraca yang kita jadikan sampling untuk latihan pemeriksaan persediaan kali ini, diperoleh data saldo persediaan ATK per 31 Desember 2021 sebesar Rp455.857.574 dan saldo persediaan ATK per 31 Desember 2022 sebesar Rp261.464.213 sehingga angka fluktuasi persediaan ATK dari 31 Desember 2021 ke 31 Desember 2022 adalah minus 57,36%. Pada tabel B, rekapitulasi persediaan per jenis persediaan, diuraikan nama barang yang menjadi persediaan ATK, berikut saldonya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022. Dan pastikan totalnya sesuai dengan data di neraca. Next. Berikutnya, untuk menguji keberadaan dan kepemilikan persediaan, langkah pengujian yang dilakukan adalah pertama, melakukan perhitungan fisik beberapa jenis persediaan pada tanggal pemeriksaan, yaitu dengan melakukan cek fisik atau stock of name. Yang kedua, melakukan secara uji petik melalui cek fisik persediaan untuk menilai pengakuan persediaan, apakah terdapat persediaan yang rusak atau usang yang masih diakui sebagai persediaan. Dan yang ketiga, teliti secara uji petik melalui cek fisik beberapa jenis lainnya material, apakah saldo akhir persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga satuan persediaan yang dibeli terakhir kali pada tahun anggaran. Nah, untuk melakukan pengujian ini, dokumen sumber yang digunakan adalah daftar persediaan, kartu persediaan, dan buku besar pembantu. Selanjutnya. Input data yang diperoleh dari daftar persediaan, kartu persediaan, dan buku besar pembantu ke dalam kertas kerja ST02. Lalu kertas kerja ini menampilkan jenis ATK yang menjadi persediaan di BPS Provinsi Jawa Barat beserta data saldo masing-masing item per Januari 2022. Penambahan dan pengurangan sepanjang tahun 2022 berapa dan saldo persediaan ATK per 31 Desember 2022. Nah, dari data persediaan ATK yang di BPS Provinsi Jawa Barat yang digunakan,
diperoleh data saldo per Januari 2022 sebesar Rp455.857.574. Penambahan persediaan ATK selama tahun anggaran 2022 sebesar Rp794.107.690 dan pengurangan persediaan ATK senilai Rp988.501.051. Sehingga saldo akhir persediaan ATK per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp261.464.213. Selanjutnya, untuk memastikan seluruh persediaan telah dicatat dalam neraca dan telah mencakup semua transaksi pada periode pelaporan, yaitu tahun anggaran 2022, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan rekonsiliasi menggunakan dokumen hasil stock of name bulanan dan tahunan, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, melakukan secara uji petik prosedur dokumentasi pada SP2D, SPM, dan bukti penerimaan pembelian persediaan. Nya adalah SP2D, SPM, BAST, kwitansi. Kemudian yang ketiga, dapatkan laporan keuangan tahun yang telah diperiksa, serta bandingkan nilai saldo awal persediaan tersebut dengan nilai saldo akhir pada LHP tahun lalu. Teliti mutasi tambah dan atau mutasi kurang persediaan pada buku persediaan. Pada tahap ini, dokumen yang digunakan adalah LHP tahun lalu, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan buku persediaan. Next. Pemeriksaan. Next. Data-data yang diperoleh pada dokumen dasar pemeriksaan dan hasil rekonsiliasi stock of name serta uji petik yang dilakukan untuk menguji kesesuaian data persediaan ATK di dokumen yang ada itu diinput ke dalam kertas kerja ST0301, ST0302, dan ST0303. Nah, pada kertas kerja ST0301, data saldo akhir persediaan tahun anggaran 2022 yang didapat dari data cap kesesuaian datanya disandingkan dengan saldo hasil stock of name yang dilakukan oleh entitas per 31 Desember 2022. Pada contoh ini, saldo akhir persediaan ATK tahun anggaran 2022 dan hasil stock of name per 31 Desember 2022 adalah sama, yaitu sebesar Rp261.464.213. Nah, pada kertas kerja ST0302 ini merupakan detail data pembelian persediaan ATK selama periode 2022 yang disandingkan dengan data BAST persediaan pada petugas penyimpanan persediaan ATK. Nah, selama tahun 2022, BPS Provinsi Jawa Barat telah melakukan 13 transaksi pembelian ATK yang transaksi ini dibuktikan dengan adanya dokumen SP2D. Pembelian ATK persediaan ATK tersebut telah diserahkan kepada petugas penyimpanan persediaan yang buktinya ada berupa dokumen BAST. Jadi total pembelian dan penyerahan persediaan ATK ini adalah Rp794.107.690 sesuai dengan data pada kertas kerja ST02. Berikutnya adalah kertas kerja ST0303 yang memuat data sanding persediaan ATK per akhir 2021 berdasarkan laporan keuangan audited yaitu senilai Rp455.857.574 dengan nilai akhir persediaan ATK per akhir 2022 berdasar laporan keuangan unaudited tahun berjalan yaitu senilai Rp261.464.213 dengan nilai mutasi tambah persediaan ATK selama tahun 2022 senilai Rp794.107.690 dan mutasi kurang senilai Rp988.501.051.
Nilai ini sesuai dengan nilai total pada dokumen pembelian persediaan ATK yaitu SP2D selama tahun anggaran 2022. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Farah. Silakan, Bu. Terima kasih Bu Naomi. Selanjutnya adalah terkait dengan ST04. Tujuan dari ST04 ini adalah untuk menguji persediaan yang dicatat sesuai dengan nilai semestinya dan dengan perhitungan yang tepat. Langkah dalam pengujian ini adalah dengan melakukan penelusuran nilai persediaan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ke tanggal 31 Desember tahun anggaran, yang dalam hal ini adalah tahun 2022, dengan cara mengurangi nilai persediaan pada tanggal pemeriksaan fisik dengan penambahan persediaan setelah 31 Desember tahun anggaran dikurangi 1, atau pada hal ini adalah dan kemudian ditambahkan pengurangan persediaan setelah tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan catatan persediaan tersebut. Kemudian bandingkan juga dengan nilai persediaan per 31 Desember 2022 di neraca. Dokumen sumber yang digunakan yaitu hasil stok opname bulanan, tahunan, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Next. Dari dokumen sumber di atas, kemudian kita menguji persediaan dicatat sesuai dengan nilai semestinya dan dengan perhitungan yang tepat. Nilai pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dengan persediaan berupa alat tulis kantor akun 521811. Saldo akhir persediaan tahun anggaran 2021 sebesar Rp455.857.574. Kemudian adanya pembelian persediaan pada belanja barang selama tahun anggaran 2022 sesuai dengan SP2D dan juga sesuai dengan ST02 yaitu sebesar Rp794.107.690. Kemudian terjadi penggunaan persediaan selama tahun anggaran 2022 sebesar Rp988.501.051, sehingga saldo akhir per 31 Desember tahun anggaran 2022 sebesar Rp261.464.213. Hal ini jika disandingkan dengan buku persediaan, nilainya sudah sama. Nilai buku persediaan setiap bulan akan berbeda dari mulai bulan Januari sampai Desember. Pada posisi bulan Desember, nilai pada buku persediaan yaitu sebesar Rp261.464.213. Hal ini sama dengan pengujian yang kita lakukan pada saldo akhir per 31 Desember tahun 2022. Kondisi barang persediaan pada Desember itu dalam kondisi baik sehingga total nilai barang persediaan yang rusak atau usang adalah sebesar 0. Setelah pengujian ST04, kemudian beralih kepada LS01 atau lead schedule persediaan, yaitu dengan cara membuatkan lead schedule untuk akun persediaan dengan dokumen sumbernya berupa neraca BPS tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2021 audited. Dalam kertas kerja utama itu, nama sub akunnya yaitu berupa persediaan ATK dan cetakan dengan kode akunnya 521811. Saldo akun tahun 2022 adalah sebesar Rp264.464.213. Padahal ini setelah dilakukan pemeriksaan tidak terdapat jurnal penyesuaian maupun jurnal reklasifikasi, sehingga saldo setelah diperiksa itu adalah sama dengan saldo akun tahun 2022 yaitu sebesar Rp264.464.213. Sedangkan saldo akun pada tahun 2021 adalah sebesar Rp455.857.574. Next. Kesimpulan dari hasil pengujian substantif persediaan yaitu bahwa saldo persediaan yang disajikan di neraca benar-benar ada dan dimiliki oleh BPS Provinsi Jawa Barat. Persediaan yang belum dicatat dan dilaporkan dalam neraca adalah sebesar Rp0. Persediaan dilaporkan sesuai dengan nilai yang semestinya dan perhitungan yang tepat sebesar Rp261.464.213.
Persediaan sudah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara memadai sesuai dengan SAP. Next. Selanjutnya adalah pengujian CT01, yaitu menguji keberadaan dan ketersediaan persediaan. Langkah dalam pengujian ini adalah mengamati apakah terjadi pemisahan fungsi pengelolaan persediaan, pengadaan, penyimpanan, dan pencatatan persediaan. Dokumen sumbernya yaitu adalah Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik, serta peraturan lainnya. Langkah kedua adalah untuk meneliti apakah personel yang melakukan penatausahaan persediaan mempunyai kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas. Dokumen sumber yang digunakan adalah surat keputusan, daftar pegawai, dan uraian jabatan. Langkah ketiga adalah meneliti apakah persediaan tersebut telah diverifikasi secara fisik dan diinventarisasi dengan sebenarnya. Dokumen sumber yang digunakan adalah hasil stek opname fisik, catatan persediaan, buku besar pembantu persediaan. Dan langkah selanjutnya adalah meneliti apakah ada standar prosedur operasional penatausahaan persediaan dan dilaksanakan. Dokumen sumber dalam hal ini adalah SOP, surat keputusan, dan peraturan lainnya. Ya, next. Terkait dengan CT01 menguji keberadaan dan ketersediaan persediaan, yang dalam hal ini adalah CT0101 berupa pengujian struktural persediaan. Dalam hal ini, sesuai dengan PS, uraiannya adalah pelaksana yang melakukan perolehan atau otorisasi perolehan persediaan, yaitu adalah dijabat oleh PPK bernama Bapak Anas Bahtiar. Kemudian penganggaran barang habis pakai dilakukan pula oleh PPK bernama Bapak Anas Bahtiar. Persetujuan SPM barang habis pakai dan pengesahan SPM dilakukan oleh pejabat penandatanganan SPM Bapak Agus Praptono, dan pembayaran persediaan dilakukan oleh bendahara yaitu Bapak Pagin. Setelah perolehan kemudian ada penyimpanan. Untuk penyimpanan mulai dari otorisasi penyimpanan, pembuatan surat penerimaan persediaan, persetujuan surat penerimaan persediaan dilakukan oleh pelaksana barang yaitu Bapak Yudi Budiana. Sedangkan untuk pencatatan, mulai dari otorisasi pencatatan, pembuatan buku persediaan, pencatatan kartu persediaan, pencatatan stok opname persediaan, pembuat laporan persediaan bulanan, dan pembuat laporan persediaan tahunan dilakukan oleh fungsional penata laksana barang Ibu Afni Muslihatul Milah. Untuk pendistribusian, mulai dari otorisasi pendistribusian, pembuatan surat permintaan persediaan, verifikasi surat permintaan, persetujuan surat permintaan, pengeluaran persediaan berdasarkan surat permintaan dilakukan oleh Kasubag Umum Bapak Doni Juspar. Dan untuk akuntansi dan pertanggungjawabannya, mulai dari otorisasi pertanggungjawaban akuntansi persediaan, posting dan pembuatan buku besar, pembuatan neraca saldo, dan pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh fungsional penata laksana barang yaitu Bapak Chandra Bayu Adi. Dari tabel di sini terlihat bahwa pelaksana antara desain dan implementasi adalah orang yang sama. Jadi secara horizontal, nama yang ada di desain maupun di implementasi adalah orang yang sama sesuai dengan SK Kepala Badan Pusat Statistik. Sementara secara vertikal, dari kode A perolehan, penyimpanan, pencatatan, pendistribusian, sampai dengan akuntansi dan pertanggungjawaban dilakukan oleh orang yang berbeda. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa sudah terjadi pemisahan fungsi di sini. Selanjutnya, kami kembalikan kepada Bapak Arif Helmi. Baik, terima kasih Bu Farah. Saya akan melanjutkan pemaparan berikutnya. Dalam pemaparan ini masih berhubungan dengan yang sudah Bu Faraida dan Bu Naomi jelaskan sebelumnya, yang mana dalam lampiran kertas kerja CT0102 lebih menekankan kepada persediaan tersebut telah diperiksa fisik dan diinventarisasi dengan sebenarnya.
implementasi persediaan di BPS Provinsi Jawa Barat ini sesuai dengan seharusnya. Dapat dilihat dalam tabel ini yang mana sudah dilakukan stock of name tiap bulan dan tidak adanya selisih antara stock of name dan nilai menurut catatan buku persediaan. Untuk selanjutnya yaitu lampiran kertas kerja City 0103. Menekankan kepada standar prosedur operasional penatausahaan persediaan, yang mana dapat kita lihat di dalam tabel tersebut bahwa standar prosedur yang digunakan oleh BPS Provinsi Jawa Barat yang pertama itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu sudah dilaksanakan. Yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sudah dilaksanakan. Yang lebih pentingnya yaitu kepada Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang persediaan itu sendiri sudah dilaksanakan. Untuk selanjutnya yaitu lampiran kertas kerja City 02 menekankan untuk menguji kepemilikan dan pencatatan persediaan. Dapat kita lihat bahwa persediaan yang disampel ada 3 item, yaitu yang pertama itu order dan map, yang kedua itu kertas HVS, dan yang ketiga itu tinta atau toner printer itu sendiri. Yang mana barang persediaan yang disampel tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan tanpa adanya selisih antara catatan dalam buku persediaan dengan hasil cek fisik, serta memiliki kelayakan tempat yang layak. Untuk selanjutnya yaitu lampiran kertas kerja City 03, yang mana lampiran kertas kerja ini lebih menekankan kepada menguji penilaian dan mutasi persediaan, yang mana dalam tabel tersebut BPS Provinsi Jawa Barat sudah mengimplementasikannya dan menyesuaikan antara surat permintaan persediaan dengan berita acara serah terima atau BAST dengan dokumen secara sah, lengkap, diotorisasi dan akurat. Untuk selanjutnya yaitu dalam kertas kerja ketiga ini atau yang terakhir ini lebih menekankan kepada kebijakan akuntansi tentang persediaan dan telaah kesesuaiannya dengan standar akuntansi pemerintah, yang mana implementasi di BPS Provinsi Jawa Barat sendiri dengan jenis persediaan ATK untuk kebijakan akuntansi terkait persediaannya yaitu bahwa nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan yang pertama itu harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian, yang kedua itu harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, yang ketiga yaitu harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. Untuk penilaian dan pengungkapan persediaan dalam rupiah yaitu Rp261.464.213. Untuk aturan SAP persediaan sendiri bahwa di BPS itu menggunakan PSAP nomor 5 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang persediaan dan direview oleh atasan yang berwenang. Untuk selanjutnya atau terakhir yaitu masalah tentang kesimpulan. Kesimpulan yang sudah dibahas oleh rekan saya yang tadi yaitu Bu Farah dan Bu Nomi bahwa kesimpulan hasil audit persediaan di BPS Provinsi Jawa Barat dengan kode akun 521811 untuk saldo sebelum pemeriksaan yaitu sebesar Rp261.464.213. Dengan bahwa tidak adanya penyesuaian dan replifikasi, jadi saldo setelah penyesuaian pun sama. Dari hasil pemeriksaan, yang pertama itu koreksi tambah atau kurang atas persediaan sebesar Rp0. Yang kedua, koreksi catatan atas laporan keuangan atas persediaan agar sesuai dengan pengungkapan yang diisyaratkan oleh SAP yaitu sebesar Rp0. Yang ketiga, tidak ada kelemahan sistem pengendalian intern terkait pengelolaan persediaan. Yang keempat, tidak ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan persediaan. Dan dapat disimpulkan bahwa saldo persediaan per 31 Desember 2022
sebesar Rp261.464.213 benar-benar ada dan dimiliki oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Barat, telah dicatat seluruhnya sesuai dengan nilai yang semestinya, dihitung dengan tepat selama tahun anggaran yang relevan, telah diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Untuk sekarang yaitu lampiran SOP inventaris penerimaan dan pengeluaran persediaan, yang menjadi bahan audit persediaan tersebut. Yang pertama itu laporan keuangan atau LK BPS Provinsi Jawa Barat tahun audit 2022, yang kedua neraca, yang ketiganya kertas kerja persediaan, yang keempat berita acara hasil opname, yang kelima BAST barang masuk dan BAST penata usahaan, yang keenamnya permintaan barang BPS Provinsi Jawa Barat, yang ketujuhnya SOP inventaris penerimaan barang persediaan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.